Halo semuanya, tahukah saudara bahwa setiap kita punya sikap hati yang unpredictable? Yes, punya sikap hati yang unpredictable. Di salah satu sermon Pastor Berry, tepatnya di hari Minggu kemarin, Pastor Berry mengajarkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Dan gak cuma itu, Kak Dani pun juga mengajarkan ada pesan di dalam pesan, ada kata di dalam kata. Ketika Kak Dani membagikan sebuah pesan Tuhan, bahkan setiap kata, setiap meaning dari setiap ucapan yang Tuhan berikan, itu gak cuma sekedar lewat, tapi ada deeper than that, ada arti yang lebih lagi. Dan hari ini saya mau sharing bagaimana saya secara pribadi mungkin mengalami, merasakan apa yang Pastor Berry ajarkan di hari Minggu. Dan hari itu saya ingat Pastor Berry membagikan ada dua orang, tipe orang yang istilahnya punya sikap hati di hadapan Tuhan. Satu, fokus mengejar Tuhan gila-gilaan. Kedua, fokus mengejar dunia karir gila-gilaan. Dan saudara, tahukah di kedua hal ini sama-sama punya jebakan? Yes, termasuk ketika kita pengen mengejar Tuhan gila-gilaan, kita pun punya jebakan. Apa jebakannya? Pertama, contoh, kita ambil case. Kalau kita pengen ngejar Tuhan gila-gilaan, seringkali kita berpikir, oke, aku pengen lakuin yang terbaik buat Tuhan, aku pengen jadi full time. Pengen memberikan sepenuh hati, sepenuh jiwa, raga, tubuh, dan semuanya buat Tuhan. Tapi ternyata, kalau diselidikin, tanda kutip, ada diri dia yang gak mau di-upgrade, gak mau di-improve di dunia marketplace karena merasa kenyamanannya terusik. Dan dia pikir, gue gak mau sama bos A, B, C, D, E, gue pengen jadi full time aja biar bebas. Yes, itu salah satu jebakan. Tapi other than that, jebakan yang ingin mengejar dunia lebih lagi dan berkata, aku pengen menjadi berkat buat Tuhan, aku pengen cari tanda kutip kerjaan, gaji yang besar sekali, sampai-sampai aku bisa memberkati gereja, sampai-sampai aku bisa memberkati Tuhan, sampai-sampai aku bisa memberkati banyak orang. Kelihatannya mulia, yes. Tapi ternyata jebakannya adalah kalau dicari tahu bahwa ternyata sikap hati kita hanya menginginkan kenyamanan. Dan itulah kita, itulah saya, dan itulah saudara. Dimana setiap kita tanda kutip mempermainkan kata-kata, mempermainkan perasaan, dan berpikir bahwa yang kita lakuin ini yang terbaik buat Tuhan. Tapi ujungnya ternyata yang Tuhan mau itu bukan apa yang kita kasih tanda kutip dalam perkataan. Tapi Tuhan pengen lihat bagaimana kita mau mengalami sebuah pertobatan, sebuah understanding, mengerti hati Tuhan seutuhnya. Bukan berbicara soal berkat, punya banyak hal, bisa memberkati banyak orang. Bukan berbicara full time sepenuh waktu, melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi deeper than that, seringkali kita bisa menipu diri kita sendiri. Jiwa kita memunculkan suara yang jauh lebih besar dari apa yang isi hati kita katakan. Karena saudara, kita sama-sama tahu, let's be honest, setiap kita pasti sadar kalau seringkali kita ini gak murni. Let's be honest, seringkali setiap kita punya double agenda. Let's be honest, setiap kita gak pernah mampu dan selalu pengen yang namanya kenyamanan. But do you know, ada hal yang beyond Pastor Berry give. Menurut saya ini sebuah quote beyond. Pastor Berry berkata, banyak orang, setiap kita seringkali berpikir kita digunain gereja, dimanfaatin gereja, dipergunakan gereja, diperbudak gereja. Kalau Pastor Berry bilang, iya, aku memang diperbudak, aku memang digunakan oleh gereja. Tapi, aku yang harusnya binasa, harusnya bersyukur, diberikan sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Tahukah saudara, kalau setiap kita gak melayani Tuhan, gak dipergunakan Tuhan tanda kutip, gak melakukan yang terbaik buat Tuhan, kita pasti melakukan yang terbaik buat siapa lagi? Of course, saudara jawab sendiri. Of course, kalau kita gak melayani Tuhan, ada Tuhan yang lain yang kita layani. Siapa yang mau? And saudara, saya secara pribadi mungkin kesaksian sedikit bagaimana sekarang mungkin lagi ngalamin fase penuduhan or anything,
Tapi ada satu hal yang saya belajar di masa-masa ini, saya ingat akan satu hal. Bagaimana saya punya decision yang nekat dan gila. Ya, enggak 3 tahun sih ya, mungkin 2 tahun lalu lah. Ya hari itu dengan banyaknya kesempatan sebelum saya di titik saat ini, saya dikasih. Tapi sesimpel saya tahu ketika saya ambil kesempatan tersebut, saya nggak bisa datang ke EXO. Sesimpel saya nggak bisa datang ke EXO. Karena kejadian hal tersebut, saya decide, saya nekat untuk nggak ambil. Jujur, kalau secara dihitung-hitung pakai pikiran dunia, mungkin tawaran yang dikasih itu one of the biggest dream yang mungkin saya bisa ambil. Mungkin. Ya, saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi singkat cerita, buat saya anak yang tumbuh besar di dalam gang, yang nggak kepikiran punya masa depan, tanda kutip suddenly lulus sekolah dapet tawaran gila dari dunia, menggetarkan, iya menggetarkan. Tapi hari itu saya bersyukur diri saya di hari itu punya kenekatan untuk menolak tawaran tersebut dan fokus untuk menjaga kemurnian di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini saya susah, mungkin di masa depan mungkin saya akan susah, tapi saya selalu ingat buat diri saya, one day di masa depan harus berterima kasih sama saya di saat ini karena saya tetap setia dan tetap taat. Jadi saudara, mau gak setiap kita tetap murni, gak terjebak dari dua hal tersebut, gak terjebak karena pengen mengejar Tuhan gila-gilaan tapi ujungnya hati kita gak benar, atau mengejar dunia gila-gilaan ujungnya pengen tanda kutip merasakan kenyamanan. Thank you so much semuanya. God bless.